soal undangan Pak Prabowo terhadap tokoh Indonesia Gelap. Saya doakan Bapak aja, kalau malam ini Bapak tahajud, cobalah buka atau membaca surat Yusuf ayat 12 ya. Walaupun kata Ray Dalio siklusnya memang lebih berat sekarang Pak, tapi saran beliau luar biasa. Kalau sekarang saya jadi Nabi Yusuf kepada Bapak, saya akan bacakan ya Pak ya. Nasihat Nabi Yusuf. Qala tajra'una sab'a sinina da'aban, hendaklah kalian bercocok tanam secara 7 tahun secara berkelanjutan. Ini tekanannya di productivity. Fama hasadtum fazarahu fi sumbulihi, apa yang kalian panen tetaplah pada tangkainya. Ini bukan cuma pengawetan Pak. Bagaimana boleh dibilang kita bisa bikin Pak susu jadi yogurt, keju, kefir. Ini reindustrialisasi yang menciptakan lapangan pekerjaan. Tetapi tentu beliau tidak menjawab tudingan kami bahwa Indonesia memang gelap dengan berbagai faktor. Kami menjelaskan misalnya kegelapan itu berlangsung di 5 wilayah kekuasaan presiden dan bagaimana sikap parlemen yang juga gelap. Ya. Misalnya dalam pembentukan undang-undang, kenapa disebut gelap? Perintahnya pembuatan undang-undang harus disosialisasikan dengan memenuhi prinsip partisipasi publik yang bermakna dengan 3 keadaan kondisi. Ya. Pak Prabowo ternyata dan terbukti sangat demokratis, tidak seperti yang dituduhkan dan dikhawatirkan selama ini oleh teman-teman, terutama yang berseberangan dengan pemerintah. Soal gelapnya Indonesia itu menggambarkan tata kelola bernegara dan proses politik yang menurut kami gelap. Sementara Pak Prabowo menggunakan istilah bahwa kondisi real, ya, bangun pagi cerah. Mau untuk berdialog, ya, terutama ya kan fase pertama ini dengan 6 pemret media-media besar untuk melakukan dialog dan pertanyaan-pertanyaan yang sangat kritis dan sangat tajam, ya kan, tanpa sensor, ya kan, dengan point of view dari teman-teman wartawan, ya kan, yang ingin menyuarakan, ya kan, suara-suara kritis dari pabrik-pabrik tertentu, ya, dan itu beliau jawab dengan itu sangat baik, ya kan, apa adanya dengan style Pak Prabowo itu sendiri. Contoh kegelapan, undang-undang mengatakan tidak boleh prajurit aktif mengisi jabatan sekretaris kabinet. Itu sudah dilanggar Pak Prabowo dan kabinet sejak hari pertama. Dan percampuran kekuasaan yang dilarang oleh konstitusi terjadi. Misalnya wakil ketua DPR yang sangat istana daripada istananya sendiri, itu menurut saya dan teman-teman merusak tata kelola kita bernegara. Jadi itu yang kemudian dijelaskan baik-baik agar Pak Prabowo dan timnya kembali on the track, gitu ya. Kalau kemudian on the track, saya yakin teman-teman akan merespon sangat positif. Kami melihat memang Presiden tidak on the track. Seolah-olah kalau dari sudut kami lihat bahwa Presiden tidak memahami bangunan ketatanegaraan. Kebanyakan respon dari pejabat istana buruk sekali di tengah publik. Misalnya apa yang dicontohkan oleh PCO, ya, Presiden Communication Office, yang menurut saya sangat tidak sehat. Setelah antipati publik, ketidaknyamanan publik, barulah Presiden membuka ruang komunikasi yang agak baik, ya. Dan bagi saya sih oke saja untuk komunikasi dalam segala rupa sebagai wujud dari demokrasi itu sendiri. Siapapun yang bermasalah dengan demokrasi boleh kok berubah menjadi lebih demokratis. Ferry Amsari siap dialog dengan Prabowo soal Indonesia Gelap, asar disiarkan langsung dan tidak dipotong. Pakar Hukum Tata Negara dari Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ferry Amsari, menyatakan kesiapannya untuk berdialog dengan Presiden Prabowo Subianto terkait kritik tajam soal kondisi Indonesia Gelap yang belakangan ramai diperbincangkan publik. Namun, Ferry memberikan satu syarat penting, dialog tersebut harus dilakukan secara terbuka dan disiarkan langsung tanpa ada penyuntingan atau pemotongan. Ferry kemudian mengungkapkan sejumlah hal yang ingin disampaikan langsung kepada Prabowo jika pertemuan itu terjadi. Pertama, Ferry ingin menantang Prabowo untuk menunjukkan langkah konkret dan setiap pertanyaan politik selama ini disampaikan ke publik.
Ia menilai banyak pernyataan Prabowo tidak disertai dengan kebijakan nyata yang terstruktur. Kedua, Ferry akan menyampaikan alasan Prabowo yang menurutnya justru meneruskan penyusunan undang-undang secara serampangan. Ia bahkan merunding beberapa kebijakan yang diambil bertentangan dengan konstitusi. Ketiga, Ferry berbicara menguji sikap Prabowo dalam berdiskusi. Ia menantang apakah Prabowo bisa tetap tenang dalam dialog tanpa menunjukkan sikap emosional seperti memukul meja. Keempat, Ferry juga akan mempertanyakan keberanian Prabowo untuk mengambil tindakan yang tegas terhadap sejumlah tokoh di lingkaran terdekatnya. Sebelumnya diberitakan Presiden Prabowo Subianto menyatakan keinginannya untuk berdialog dengan tokoh-tokoh yang menyuarakan kritik tajam terhadap kondisi bangsa, termasuk mereka yang menggunakan istilah Indonesia Gelap.